Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya, untuk anak-anakku, untuk Bapak Ibu Guru, dan saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Hari ini kita renungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa penuh kasih, Bapa penuh rahmat, terima kasih atas segala penyataanmu pada kami. Kiranya Engkau memberkati kami di hari ini, hingga kami dapat melaksanakan firman-Mu dengan baik. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini akan berjudul Maafkan Saya, yang diambil dari Lukas 15 ayat 21. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan kita. Amin. Akan saya bacakan renungan hari ini, akan saya bacakan ilustrasinya. Permintaan maaf yang sungguh-sungguh dapat menjadi langkah pertama menuju pengampunan. Colin O'Connor menulis dalam The Different Post, permintaan maaf yang berhasil dapat melarutkan amarah, rasa malu, menunjukkan rasa hormat, membangun rasa percaya diri, dan membantu mencegah kesalahpahaman yang lebih lanjut. Permintaan maaf yang tulus membuat orang jauh lebih mudah mengampuni. Pengarang Barbara Angel mengatakan bahwa permintaan maaf sejati tergantung pada 3 hal. Yang pertama, penyesalan. Yang kedua, tanggung jawab. Dan yang ketiga, perubahan. Dalam perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang diceritakan bahwa sang pemuda keras kepala yang pulang ke rumah setelah memboroskan harta warisannya, menghampiri bapaknya dengan kerendahan hati dan perasaan bersalah. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ia menunjukkan penyesalan atas luka yang ia timbulkan, bertanggung jawab atas tindakannya, dan siap bekerja sebagai pekerja upahan. Sebagai pengikut Yesus, kita diperintahkan untuk mengampuni orang lain ketika mereka bertobat dan menyesal. Selain itu, di dalam roh kerendahan hati dan kasih yang sama, kita harus menolong mereka yang perlu memaafkan kita dengan mengajukan permintaan maaf yang tulus. Kita harus belajar untuk bisa memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Kita tidak hanya sekedar bisa meminta maaf, memaafkan kesalahan orang lain, tapi juga belajar melupakan semua kesalahan yang terjadi. Anak-anakku yang terkasih, di dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dengan demikian, kasih yang sejati akan lebih mudah diberlakukan dalam kehidupan kita. Walau terasa berat untuk menjalankannya, proses memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain harus kita jalankan dengan penuh hati atau sepenuh hati. Jangan selalu mengingat kesalahan orang lain yang telah diperbuat,
tetapi ingatlah segala kebaikannya. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang diambil dari Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Lalu, bagaimana jika kita sudah disakiti oleh orang lain? Apa yang harus kita perbuat? Jika sakit terlalu di dalam hati kita. Bagaimana jika orang yang kau kagumi juga mengecewakanmu? Bagaimana juga jika seseorang, teman baik kita sekalipun, menikam kita dari belakang? Bagaimana jika kekasih mengkhianati kita? Bagaimana juga jika kita diinjak-injak oleh orang lain? Adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita pasti pernah mengalami rasa sakit akibat perlakuan kurang menyenangkan yang bahkan menimbulkan kebencian dan dendam. Namun Yesus mengajarkan pada kita untuk mengampuni 70 kali 7. Yang artinya memberi pengampunan sebanyak-banyaknya. Kasih Allah yang sangat besar juga menjadi alasan kita untuk memberi pengampunan atas dosa dan kesalahan melalui kematian Yesus di kayu salib. Walaupun memang tidak mudah untuk mengampuni, namun kita harus belajar untuk dapat mengampuni orang lain, dan kasih Allah akan mengampuni kita dan mampu memaafkan orang lain yang menyakiti kita. Di dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan Yesus saja mau mengampuni dan melupakan dosa-dosa dan kesalahan kita. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa saling mengampuni dan bisa saling memaafkan? Inilah saatnya agar kita bisa menjadi pribadi yang mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Permintaan maaf yang tulus tidak memaksakan orang lain untuk mengampuni, namun merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Kita harus mengambil langkah pertama menuju kebebasan untuk mengampuni. Permintaan maaf dari lubuk hati tidak dapat mengubah masa lalu, namun dapat mencerahkan masa depan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi pencerahan dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah memberikan kelancaran, memberikan kekuatan dan pencerahan di hari ini. Kiranya firman-Mu memberikan kami kekuatan dalam kehidupan dan langkah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.